Oke, selamat pagi, siang, atau malam kepada yang mendengarkan. Saya Nabila Aulia Hasanah, Athena 006, akan mewawancarai Kak Jahim saya, yaitu Kak Sheila Artemis 055. Adapun pertanyaan sesuai SOP meliputi nama, NIM, hobi, keunikan, asal daerah, mungkin itu untuk alasan pribadinya. Hai, kenalin nama lengkap aku Sheila Arifin, bisa dipanggil Sheila, NIM-nya 055. Terus hobinya aku suka melakukan apapun selama ada temennya. Ngapain aja. Terus kalau keunikan, aku itu suka banget nyanyi dan berjoget. Tapi kalau kayak di depan umum aku nggak berani. Fun fact, aku cukup bisa menari. Tapi nggak jago, tapi kayak bisa dikit. Terus apa lagi tadi? Keunikan udah. Hobi, terus asal udah. Asal aku dari Jakarta Barat. Udah itu aja. Oke. Lihat SOP ya, apalagi. Nama keunikan, hobi, ini nama panggilan, pengalaman. Oke. Berikutnya kakak masih seputar KMPN. Bisa dijelasin dong kak, pengalaman kakak di KMPN sebagai apa dan apa kerjanya gitu, apa jabatannya? Oke, pengalaman aku itu waktu Wisok aku nge-staff di main event juga kayak kamu. Terus waktu Wispril aku jadi kabit acara Wispril KMPN kemarin gitu. Jujur pengalamannya seru banget. Aku belajar banyak hal banget di Wispril. Ceritanya nanti aja. Ya, siap. Oh, kabit kak. Crazy. Terus pertanyaan seputar KMPN. Apa ya? Baru 2 menit. Oke, seputar KMPN. Oke. Kemarin sebenarnya ini udah sempat ditanyain ke. Oke. Oh, makasih mas. Oh, gede banget. Makasih mas. Ya. Kemarin tuh udah disempet ditanyain ke Marseka sebenarnya pertanyaan yang sama. Jadi aku mau nanya tentang kita ini kan kalau masuk himpunan harus adjustment ya, menyesuaikan dengan banyak hal. Sedangkan di sisi lain ketika kita berhimpun kita membawa idealisme diri, kita membawa harapan, kita membawa ekspektasi gitu. Gimana cara kakak negotiate the tension gitu between idealisme diri kakak dengan keterbatasan himpunan juga aspirasi banyak orang. Kalau untuk ideal kan setiap orang punya keunikan dan cara kerja masing-masing. Nah ini menarik sih, ini karena yang berkaitan dengan Wispril itu aku ngelihat kayak banyak banget perbedaan dan Artemis tuh ternyata orang-orangnya ada yang kayak gini, ternyata orang yang kayak gini gitu. Nah, bahkan aku menyadari kekurangan Artemis itu ketika saat Wispril. Nah, di situ aku kayak ngaca juga sih ke diri aku. Oh, ternyata aku tuh orangnya gini ya, dan aku kalau berhadapan dengan suatu problem itu caranya kayak gini. Nah, cara aku kayak mengatasi itu dengan himpunannya itu kayak aku harus harus bisa beradaptasi gitu loh. Kayak mungkin ada aspek yang bisa diterima atau nggak bisa diterima oleh orang lain ke aku, ataupun aku nggak bisa terima dari orang, tapi ya mau gimana ya, karena kan kita nggak bisa menuntut kesempurnaan itu. Jadi kayak ya udah kita jalanin aja, kita kontribusi semaksimal mungkin. Misalnya nih kayak aku kan kemarin kabit acara, nah sekarang aku nggak jadi kabit, tapi aku nggak jadi nggak jadi staff atau kerja di bidang acara lah, aku jadi mentor. Kenapa? Karena ya aku pengen memberikan kayak ilmu dan pengalaman aku sih sebenarnya yang cukup unik gitu di KMPN ini gitu. Ya meskipun ujung-ujungnya lebih ke Dejahimnya ya yang aku sharing gitu, karena kalau mentoring kan benar-benar general banget, lebih ke ilmunya kan gitu. Nah itulah. Jadi kayak aku menyesuaikan idealnya aku, ya aku menyesuaikan gitu loh ke lingkungannya. Jadi kakak dari awal udah ada plan adjustmentnya, kayak nggak terlalu gue di sana harus mengubah himpunan menjadi seperti ini, enggak, tapi penyesuaiannya ada. Keren. Wah, aku belajar banyak sih. Interesting. Terus pertanyaan berikutnya. Jujur apa ya? Oh gini deh. Kalau bisa dideskripsikan menjadi satu kalimat atau satu paragraf atau kata terserah, jelaskan seorang Sheila sebelum KMPN dan setelah ber-KMPN. Gelo. Ini
cerita aja ya kali ya. Jadi kayak aku tuh sebelum KMPN aku tuh nggak aktif organisasi banget. Kayak bahkan di pusat aku tuh AMI Pantur pun aku juga nggak kayak aktif. Aku datang deh, tapi kayak aku tuh bukan yang jadi PJ ini terus kayak berbaur dengan orang-orang gitu loh, karena kayak itu kan nggak ada tes kenal, nggak kayak Sonic yang kalian tuh prosesnya bertahap gitu kan. Itu kan cepet ya, kayak karena ada kebutuhan yang cepet lah, maksudnya ada jangka pendeknya gitu, maksudnya dia nggak panjang sampai sampai lulus gitu kan ya. Nah jadi kayak aku tuh melihat organisasi kayak ya udah sebentar habis itu selesai bye gitu. Tapi setelah masuk KMPN aku tuh belajar tentang human. Ini aku selalu tekanin banget, kemanapun kamu berada, kerjaan, kelompok teman, kamu tuh belajar tentang human. Orang tuh punya sisi gelap yang kamu nggak bisa bayangin, bahkan kamu bisa dibenci karena kamu menunjukkan pribadi kamu yang benar. Dalam benar. Ya, kamu bisa di hate orang karena kamu benar. Nah, sebenarnya bahkan kamu mulai berpikir kayak sebenarnya gue benar gak sih gitu, apakah gue benar atau mungkin sebenarnya lingkungan gue yang setoksik itu sampai gue dianggap salah gitu, atau mungkin memang sebenarnya gue yang salah gitu. Ya di situ aku benar-benar belajar di KMPN. Kayak sebenarnya tergantung ya kamu menghadapi orang yang seperti apa, tapi aku melihat KMPN ini banyak ada toksiknya gitu, ada toksiknya tuh ada, dan toksiknya itu nyebelinnya tuh kayak in a way yang respect. Banyak orang yang tidak respect gitu dengan atasnya, dengan bawahnya, itu ada orang-orang yang seperti itu. Nah gitu. Nah jadi kayak aku tuh belajar tentang human di sini. Human. Jujur Kak, menanggapi itu sebuah jawaban yang di luar ekspektasiku, dalam artian orang-orang ini melihat himpunan tuh sebagai tempat yang sifatnya soft skill doang, kayak oh gue jadi bisa public speaking, oh gue jadi bisa jago ABCDFG. Padahal deep down ya lebih dari itu, kita ini berurusan dengan manusia-manusia baru yang bervariasi, yang mana tadi yang gilanya bisa mempengaruhi our beliefs gitu. Yang awalnya kita yakini itu benar bisa berubah karena ketidaksepakatan gitu. That's crazy. Iya. Itu banyak dilihat sama aku, nanti kita ceritain. Terus next question, ntar KMPN udah, apalagi nih? Pengalaman udah banyak banget. Masih ber-KMPN lagi. Oke, tentang KMPN. Ini deh. Orang yang kakak lihat bisa jadi role model di KMPN siapa? Dan kenapa, core values apa yang dia punya sehingga kakak anggap itu sebagai panutan? Sebenarnya kalau spesifik orang, aku banyak ya. Mungkin beberapa tuh kayak Kak Jaimnya kita lah, Nenek Jahimu. Iya. Itu Kabet itu orangnya baik. Terus dia juga smart, maksudnya ya dia punya pola pikir yang cukup dewasa juga. Terus Kahim itu orang yang apa ya, dia tuh bisa mempersatukan orang dan dengan berbagai kekurangannya untuk kayak dia ambil lebihnya gitu. Aku ngeliat kayak gitu. Ya, dia punya kemampuan tuh, dan dia juga social skill-nya cukup baik menurut aku. Jadi kayak orangnya keren gitu. Kalau Artemis sebenarnya aku juga bingung ya, karena kayak ini kan kesannya kayak teman sebaya, jadi kayak kita bersatu aja gitu. Cuma kalau dari cutting tuh aku ngeliatnya gitu. Terus aku sejauh satu lagi ada namanya Kami Cheng, tahu kan? Kami Cheng itu orangnya baik dan dia juga anak acara banget kan. Nah dia itu salah satu-satunya orang yang benar-benar ngebimbing aku waktu aku jadi Kabit Wisprel kemarin. Aku seintim itu komunikasi aku sama dia karena aku benar-benar banyak hal yang aku harus pelajari dan aku tuh nanya ke dia. Gak kerasa 1 menit lagi. Mungkin terakhir closing statement, cuman aku mau request statementnya berupa satu kalimat deh ya. Satu kalimat untuk KMPN di masa depan, dan satu kalimat pesan untuk Athena agar ber-KMPN itu harus seperti apa?
Kalau untuk kampanye masa depan, sejujurnya aku gak ada kata-kata yang spesifik karena akan gak bisa ya aku kayak menjamin oh ini bakal gini. Jadi paling aku berharap tetap stay sebagaimana mestinya, terlepas dari toksik-toksiknya yang akan terjadi. Setiap angkatan punya karakter toksiknya masing-masing gitu, jadi kayak tetap dijaga. Dan justru menurutku toksik itu harus ada karena kamu belajar, itu harus ada. Berantem itu harus ada karena kamu belajar. Kalau kamu ngelihat yang bagus-bagusnya doang, kamu gak akan pernah belajar apa-apa tuh. Jadi terus belajar, terus berkembang buat campaign ke depan. Buat campaign ke depannya orang-orangnya kayak gitu. Karena aku benar-benar, bagiku yang penting dari sebuah himpunan itu adalah orangnya. Iya, nggak peduli mau organogramnya gimana, yang penting orangnya lah gitu. Nah kalau buat Athena, tolong, nggak ada tolong sih sebenarnya, tolong dijaga apa ya, emosinya sih sebenarnya. Aku lebih berharap kalian tuh emosinya tuh lebih bisa kalian maintain, empatinya tinggiin, naikin, belajar untuk memaklumi, belajar untuk mengalah. Nah itu belajar untuk mengalah. Itu mengalah itu adalah hal yang sangat amat menurutku berat, apalagi untuk kita ini kan masih baru merantau, masih jiwanya masih bebas. Gue masih udah bebas dari ortu. Nah itu, jadi buat Athena, belajar untuk lebih dewasa dan mengalah. Ini nggak cuman buat kamu, untuk satu angkatan kalian. Keren kan? Oke, terima kasih banyak Master Sheila, Kak Sheila atas ilmu yang diberikan secara tidak langsung melalui jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat umumnya bagi pendengar, bagi aku, dan khususnya bagi kakak juga yang menyampaikan. Terima kasih.